Jadi tahun berapa ya, tahun 2012 gitu, Mas Fadly Padi itu adalah salah satu artis pertama tuh yang ngajakin gue main. Wah itu gue seneng banget tuh. Nah kenapa gue serius di sosial media, Om Mhm. Iwan itu nemuin gue di Instagram. Ini beneran gak ya gue sepanjang perjalanan ke rumah Om Iwan gitu? Selamat datang di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voice over dan sulis suara di channelnya Bimoki. Dan akhirnya kita mau bersuara seperti kali ini sudah ada drum dan juga ada drum. Drum and drum. Drummer. Hah? Drummer. Kalau Drum and drummer. kalau gitar kan pemetik gitar. Ya. Kalau bass dibetot, Ya. pembetot bass. Kalau drum, penggembuk drummer. Bukan penggebuk, penabuh drum. Penabuh drummer. Iya, heeh. Eh? Penabuh drum. Oh, penabuh drum. Betul Oh. sekali. Yo Iqbal di sini. Semuanya mantap. Mana suaranya? Oke, seperti biasa, teman-teman, kita di sini akan ngobrol-ngobrol sama sosok yang sudah saya undang, di mana kita bisa bersuara seperti beliau ini. Apa sih? Kenapa bersuara seperti? Karena bukan cuman karakter suaranya aja, tapi banyak banget yang bisa kita ambil nih. Semangatnya, lalu juga apa sih teknik-teknik yang dia punya gitu ya. Dan segala macamnya lah pokoknya kita akan kulik di sini. Ini kebetulan saya sama-sama brand ambassador. Aku bukan brand ambassador. Bukan ya? Bukan. Banyak banget brandnya. Gimana caranya sih bisa jadi Mas Iqbal? Saya aja bersyukur nih 5 tahun baru dapat brand ambassador. Terima kasih Artesia ya. Bagus ya mic-nya. Bagus dong. Tapi saya belum punya. Iya, saya juga belum punya ini, udah deng. Lo kenapa Yo Iqbal sih? Kenapa harus ada yo-nya? Kenapa enggak Iqbal yo gitu? Kenapa enggak yo-nya di belakang? Bukan. Jadi itu ceritanya ya. Mau cerita nih. Panjang dong berarti kalau cerita. Yo Iqbal itu adalah nama satu-satunya yang ada di seluruh sosial media dan Google. Oh, username. Jadi kalau lu ketik Yo Iqbal itu munculnya udah pasti gue. Bimoki juga pasti gue. Nah itu dia satu-satunya kan. Tapi kan kalau gue jelas BIMOKY, Bimo Kusumo Yudo. Yes. Nah ini Yo Iqbal apa nih? Yo Iqbal. Yo Iqbal jelas kan? YOIQBALL. Sangat jelas sih. Jadi itu ceritanya ada seseorang lah yang memberi nama itu ke gue. Oh. Gue waktu itu manggung di kafe di Kemang sini. Terus ada salah satu penonton gitu. Dia suka sama permainan gue katanya. Tapi dia gak suka sama nama gue. Emang nama lo waktu itu Iqbal aja? Muhammad Iqbal. Oh. Terus habis itu dia bilang kayak gini, suatu hari kalau nama lu ditempel di gelas atau di baju Muhammad Iqbal, lu beli gak? Oh ya juga ya. Oh. Suatu hari kalau nama lu itu jadi sebuah brand yang dijual gitu, Muhammad Iqbal, lu bakal beli gak nih? Gitu dia bilang. Gantilah nama lu, jelek katanya gitu. Wih gila, udah potong kambing berapa mak gue buat nama gue. Tapi Puput Puceh? Putra Burger Kill. Putra Burger Kill. Iya. Lebih dikenal Putra Burger Kill. Iya. Tapi kan kalau gue tidak ada. Galih Ningnong. Itu dikenal karena suaranya. Oh suaranya. Iya kan. Gitu. Kalau Yo Iqbal, ya Yo Iqbalnya gitu. Tapi seorang Yo Iqbal ini terkenalnya salah satu drummer yang tidak punya band. Nggak punya. Dan sampai detik ini masih terkenalnya gara-gara punya channel YouTube Drum and Drum, yang mana ternyata channel YouTube-nya juga menginspirasi teman-teman yang awam banget tentang drum. Setahu gua nggak tahu nih gitu ya. Setahu gua ini channel drum pertama kali di Indonesia yang ngambil angle bener-bener soft banget ya, dari lo vlogging. Iya. Apakah drummer-drummer di Indonesia nggak ada yang melakukannya sebelum lu? Nggak tahu ya gue ya. Lo sama Gilang deh. Kalau sama, maksudnya nggak tahu tuh duluan mana. Oke. Tapi yang jelas banyakan gue subscriber daripada Gilang. Jelas lah.
Kalau banyakan Gilang NR di sebelah gua sekarang. Iya, itu kan sebuah logika simpel ya, yang tidak perlu dijelaskan gitu. Kenapa lo ada di sini? Enggak sombong kok gua. Cuman real aja faktanya. Dan kenapa lo ada di sini? Karena gue pengen pansos gitu kan. Gue pengen tukeran nih gitu. Oke. Tapi kenapa lo akhirnya bisa sebanyak ini subscribernya? Apakah karena lo ngevlog ataukah karena lo dikenal di skena musik karena Yo Iqbal ini anak rantau yang belajar musik di Jakarta di salah satu tempat les musik inisialnya Farabi gitu ya. Farabi itu F dong kalau inisial. Oh iya, inisialnya Farabi dan akhirnya skillnya jago gitu. Apakah karena sih. itu? Kalau jago sih enggak ya, karena di atas jago masih ada yang lebih jago. Oh benar. Gitu. Iya. Kenapa banyak ya? Mungkin ini hal baru kali ya. Menarik. Hal baru yang orang-orang tuh pengen tahu. Jadi dulu waktu gue 2010 pindah ke Jakarta dari Kalimantan, tepatnya Samarinda. Oke. Itu tuh emang gue tuh bingung, gue harus kemana ya? Gue kan sendiri nih, nggak punya teman, nggak punya pergaulan, nggak punya tongkrongan. Dulu sosial media mungkin masih awam kali ya orang-orangnya. 2010 tuh sebenarnya udah ada sih Instagram, tapi memang belum. Iya, maksudnya belum seedik itu juga ya orang-orang ya. Terus gue bingung, gue kalau mau berkarir sebagai musisi kemana ya? Gue udah bikin Instagram tapi nggak ada informasi waktu itu. Terus gue bikin YouTube juga, gue harus kemana ya gitu. Awalnya gue ngeband, tapi band gue bubar. Nah itu tuh gue semakin gabut di situ, Mas. Ini tuh ngeband dalam artian session player, apakah lo punya band yang udah mau rekaman? Band merantau dari Samarinda ke Jakarta. Oh. Tapi bandnya juga bubar waktu itu. Terus habis itu ya udah. Terus akhirnya gue mulai menemukan gimana caranya masuk ke industri musik ini. Ya gue sekarang ternyata gue ditemukan sama dunia yang namanya session player. Wah. Dimana session player itu adalah musisi yang bisa bermain sama artis dan penyanyi papan atas Indonesia lah ya. Tapi kan gak semua session player seperti itu. Teman gue di rumah session player kalau dibilang, tapi nah ini nih kita lurusin dulu deh. Apakah session player itu berarti disematkan untuk orang-orang atau teman-teman yang mengiringi artis? Udah pasti. Kalau misalnya kemarin kan kita satu event bareng tuh di Semarang, terus ada live band gitu kan, live music gitu. Nah, apakah mereka tidak bisa disebut session player? Jadi gini, waktu gue ke Jakarta, gue ngeliat gitu kan, penyanyi Raisa gitu, terus Afgan gitu. Ini siapa sih yang main ya gitu? Ini siapa sih yang main gitu, orang-orang di belakangnya? Elo gitu waktu itu ya. Wih, keren-keren ya yang main ya. Gue nggak tahu kalau itu adalah session player gitu. Terus habis itu gue nonton Andre and the Backbone. Andre and the Backbone cuma bertiga kan. Family nggak tuh belakangnya? Apa? Andre and the Backbone family nggak tuh? Kalau nggak berarti kan bukan buat keluarga tuh duitnya. Kalau Andre and the Backbone family berarti kan Andre dan tulang punggung keluarga gitu. Ya kan? Oh itu ya nyambungnya ya. Aduh, gue nggak connect. Ya lanjut. Ya ada basisnya, ada gitarisnya. Ini apa ya gitu ya. Gue pengen kayak gini deh gitu. Terus ya udah tuh gue cari. Ya ternyata itu adalah dunia session player. Oke. Nah gue pahamnya tuh dari situ. Oke, dunia session player berarti mereka main buat musisi atau artis terkenal ya gitu. Ya udah tuh gue pengen banget nih jadi kayak mereka nih, gimana caranya ya. Jadi tahun berapa ya, tahun 2012 gitu, Mas Fadly Padi itu adalah salah satu artis pertama tuh yang ngajakin gue main. Oke. Wah itu gue seneng banget tuh. Terus setelah dari situ banyak kenal akhirnya. Jadi gue bener-bener sendiri tuh, Mas. Bener-bener sendiri, akhirnya sampai kenal Mas Fadly Padi, main sama dia, keliling kemana, ngerasain lah jadi tour musician. Karena dulu kepikiran gue kalau main drum itu ya cuman ngeband
bikin album, ngetop. Hmm. Deh. Ya, kayaknya bukan drum sih. Ya. Semua alat musik, semua musisi sih. Kalau kebayangan gue sebagai drummer tuh kayak gitu kan. Iya. Tapi ternyata di dunia musik itu luas banget ya. Luas banget karirnya. Ternyata lu bisa jadi session player. Bisa. Buat artis, buat musisi. Dan lu juga bisa jadi session player di cafe. Oh, itu ya kan? dia. Lu bisa jadi session player di wedding gitu kali ya. Iya. Macam-macam lah. Itu luas banget sih. Saya juga percaya karena ada teman saya juga tuh jadi session player. Ya. Benefitnya banyak banget. Selain bisa ngiringin artis, main di kafe, sampai nikah sama penggemar di bawahnya. Ada teman saya. Namanya atau orangnya masih ada apa enggak ya? Namanya Jul Muhammad. Mudah-mudahan masih ada nih kalau denger ya, kalau ngelihat gitu. Gokil Jul. Itu dari session player tuh dia. Berarti matanya tuh bagus ya screening nontonnya. Iya. Mana yang bagus nih? Ya bukannya itu salah satu privilege-nya. Iya kan? Kurang tapi ada ajar. juga yang gak boleh kok. Awas lu ya gitu, nikahin fans gue ada gitu, artis yang pesen gitu. Oh ada? Awas lu nikahin fans gue. Atau awas lu pacarin fans gue ya. Oh gitu. Oh ada ya. Nah terus ya udah gue bercita-cita banget sebenarnya jadi session player waktu itu. Karena gue ngeband kan gagal ya, bubar. Ya udah, oh ini nih mungkin jalan satu-satunya yang bisa gue masuk sekarang. Akhirnya kesampaian lah. Nama besar siapa aja sih? 5 aja nama besar yang akhirnya bisa lo banggakan. Gue pernah ngiringin siapa-siapa. Sama seperti kalau gue ditanyain lo pernah voice over apa nih yang paling berkesan ya. gitu. 5 nama besar deh menurut lo. 1 Afgan. Oke. Iwan Fals. Terus Isyana. Raisa. Siapa lagi ya yang seru banget itu? Oh Denny Caknan. Dan dari 5 itu 1 aja siapa? Kalau gue sih akan memilih Iwan Fals. Gue nggak tahu. Pasti. Karena gue itu beneran apa ya? Nah kenapa gue serius di sosial media? Om Iwan itu nemuin gue di Instagram. Ini pertanyaan gue juga sih sebenarnya untuk teman-teman ya. Karena ini sebenarnya hampir mirip sama teman-teman voice over talent yang ingin gimana sih caranya dapat kepercayaan oleh klien dalam tanda kutip. Ya. Sebut saja artis-artis yang diiringi Mas Iqbal ini adalah klien kita kan sebenarnya gitu. Kalau boleh dibilang lah gitu. Ya. Nah, kalau untuk dari sisi session player, gimana sih caranya untuk tembus 1 nama besar dulu? Habis itu kan pintu kebuka tuh, dapat kepercayaan dan lain-lain kan. Nah, tapi ini dulu nih untuk nemuin pintunya nih. Ini juga gue bingung sih. Soalnya banyak keajaiban, jujur aja. Nah, itu dia. Gue ketemu nama-nama besar itu banyak keajaibannya. Tapi kan nggak semuanya intangible dong. Lo bisa menjelaskan secara tangible kayak, iya gue tuh bisa nemuin Mas Fadli gara-gara waktu itu teman gue ini nah gitu. Oh. Contohnya gini, yang paling apa ya? Yang paling menurut gue, yang gue surprise banget tuh sama Om Iwan jujur. Oh oke. Karena gue nggak ada yang kenal sama sekali di dalam situ. Om Iwannya gue nggak kenal, kru-krunya nggak kenal, player musiciannya juga nggak kenal, manajemennya apalagi. Tapi tiba-tiba gue dikontak aja via email waktu itu. Karena di Instagram gue emang sudah tersedia kontak-kontak yang akan menghubungi gue gitu. Dan ada satu akses yang gue bisa buka langsung. Ya. Ya udah tuh gue ingat bulan puasa. Wih, dapat email nih dari Iwan Fals Management. Waktu itu tapi nggak ngajak main, ngajaknya pengen ketemu aja. Pengen ketemu, anaknya tuh yang hubungin gue Cikal. Ya, Mbak Cikal ya. Terus ya udah pengen ketemu gitu. Bapak sama Mas Iqbal. Hah? Ngapain ketemu gue? Wah gila sih. Terus ya udah, itu tuh beneran. Ini beneran gak ya gue sepanjang perjalanan ke rumah Om Iwan gitu? Ini beneran gak ya? Ya udahlah tapi pas gue datang, iya tuh beneran. Gue ketemu sama Om Iwan, terus jamming. Lagu Om Iwan gue cuma tahu 2 padahal, lagu Bento sama Bongkar. Gak tahu gue yang lainnya. Maaf ya Om. Ethiopia maksudnya gak tahu. Gak tahu. Gak tahu.
Bola pingpong. Itu bukan Mata Indah Bola Pingpong. Nah. Judulnya apa ya? Bukan bola pingpong, bet. Terus habis itu jamming lah. Jammingnya yang gue nggak tahu tuh lagunya, lagu Kuda Lumping, Hiyo, Tapi ya udah, sikat aja gitu. Sikat ya, oke sikat gitu ya. Ya udahlah, happy lah pokoknya. Wah, ngejam. Terus ternyata gue tuh lagi di audisi sama dia. Oh. Hampir sama loh sebenarnya nih. Lagi di audisi gue. Iya. Terus habis itu selesai, gue dari pagi sampai sore tuh di situ. Terus dia bilang, kayaknya seru nih ya kalau kita tour ya gitu. Ya udah, besokannya gue langsung dihubungin lagi sama Cikal, Bal katanya. Om Iwan seneng banget nih sama kamu katanya. Kita ada tour nih. Lumayan lah turnya waktu itu hampir 6 bulan apa ya. Sedap. Taunya salah kontak Balkis. Taunya saya kira Balkis nih. Taunya Iqbal. Maaf nih ya gitu. Terus ya udah tur tuh. Bener nih Pak. Ya bener. Ntar lagunya kita kasih ya. Gue dikasih PR tuh 60 lagu ada kali ya. Gila. Bukan PR itu mah. Iya. Gak gue dengerin juga. Iya. Terus ya udah. Tur lah itu. Latihannya cuma 2 minggu kali ya. Oke. Latihan cuma 2 minggu. Langsung manggung. Wah langsung tur. Gila sih itu pertama kalinya gue ngeliat rakyat Indonesia gitu. Iya, OI ya. Bendera OI gitu. Di mana tuh paling berkesan? Semuanya sih pasti berkesan sih. Gue nggak ada yang berkesan. Nah tapi berkesannya gue mungkin nanyanya lebih ke nggak mungkin lo nggak pernah salah. Gue bisa pastikan. Oh iya pasti dari salah. Rangkaian tur itu lo pasti pernah salah kan. Pasti. Ini kita bicara konteks Om Iwan deh. Atau mungkin nanti ada lo satu contoh yang entah Isyana atau Raisa gitu. Yang anjir nih kesalahan fatal gue gitu. Terus gimana lo untuk cara nge-switchnya gitu. Jangan bilang stick patah ya. Stick patah mah lo tinggal ngambil gitu. Kalau Om Iwan itu dia orangnya apa ya? Sebenarnya antara terkonsep sama tidak sih ya. Oke. Tapi selalu matang dalam latihan tuh selalu matang. Jadi kita udah tahu tuh gambaran konser. Kan konser tuh lagunya tuh minimal 15 biasanya dia. Waktu zaman gue ya. 15. Gue pernah tembus berapa ya? 23 lagu kali ya. Satu kali main? Satu kali show. 3 jam tuh. 3 jam setengah. Cuman gak kerasa sih ngelihat 80.000 orang gitu. Yes. Gak kerasa. Terus habis itu kalau misalnya Om Iwannya ada yang gak pede gitu atau apa, ya perubahan-perubahan itu sering terjadi lah di panggung gitu. Jadi kita namanya gue itu bermain buat Om Iwan kan ya. Ya. Jadi terserah Om Iwannya. Yes. Terjadi kendala apa ya kita udah harus siap gitu untuk apa sih istilahnya ngeles. Ya. Nah, begitupun Voice Over Talent teman-teman. Hampir sama, bukan hampir sama persis gitu. Dimana kita dapat challenge dari berbagai macam skrip, berbagai macam musisi gitu ya. Kalau di sisinya Mas Iqbal gitu ya. Yep. Yang kita nggak tahu tuh. Kita udah di brief seperti ini saat latihan dalam tanda kutip. Tapi di tengah perjalanan ada brief yang lain gitu. Bim ternyata bacanya nggak kayak gini gitu. Misalnya aransemennya ganti dong kan. Ada aja kan musisi-musisi yang main. Gue nggak tahu sih tapi ada nggak sih yang tiba-tiba lamain dikit atau tiba-tiba ada kan. Nah, itu udah sering terjadi. Kayak gitu. Jadi memang adaptif dan kita pergunakan skill kita sebenarnya. Nah, skillnya itu dapat dari mana? Ya dari belajar, nggak ada yang lain gitu. Yes. Gitu. Nah. Mental sih juga. Wah, bener gue malah lupa. Makasih lo udah diingetin lo. Mental itu iya. penting sih dalam menghadapi segala sesuatu ya. Ya semakin banyak gue main, semakin banyak ketemu orang, terus semakin banyak menghadapi masalah itu mental kita bakal That's the point. Seperti baja hitam. Ya. Satria kali. FU kalau itu Satria FU. Kalau gua ditanya pernah nggak ada momen yang sangat amat nggak ngenakin saat voice over? Apa Mas? Emang ada? Ada banyak. Apa? Satu mungkin ya. Gua salah casting. Salah di casting gue. Contohnya apa? Sebenarnya bukan salah casting sih, tapi nggak sesuai dengan ekspektasi klien. Oh. Jadi gue naik ke sana, terus tiba-tiba
Bim suara lo kayak gini, lah emang nih suara gue, enggak gue mau yang bla 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 bla. Wah gue bukan berantem ya, tapi ini di luar kuasa gue gitu, tapi lo nge-push kayak gini dan bilang gue nggak profesional gitu. Oh iya, bisa nggak lu berubah gitu? Bisa, tapi gue udah nggak bisa. Kayak Kan gue gue ada batasnya. Kayak gue nih, misalnya gue diminta untuk main jazz, padahal gue nggak bisa main jazz, tapi diminta. Bisa gitu? Udah gue akomodir. Oke. Tapi harus perfect banget, karena dia pemain jazz. Oh, jazz totok gitu lah gitu. Ya. Ya gue bilang nggak bisa, karena ini brief pertama kali pun gue nggak seperti ini gitu. Jadi nggak enak lah, ada 1-2 momen di saat itu yang akhirnya oke, gue mundur aja, karena daripada gue paksain dan nggak enak buat semuanya, mendingan lu cari VO talent lain. Sadar kapasitas sih kalau gue. Iya. Kapasitas, gitu. Jadi orang punya kapasitas ya. Bener, kalau udah dipaksain bukan masalah bisa atau enggak nih, ranahnya udah bukan bisa atau enggak, tapi ya ini atas nama hasil akhir lah gitu. Ya. Daripada tidak sesuai ekspektasi gitu. Nah kalau lo Mas, selama lo berkarir yang nggak enak ya, yang nggak enak satu aja, nggak mungkin nggak ada. Kalau gue kan session player itu kliennya ya itulah ya, artis ya atau musician ya. Berarti ini saat manggung nih, kita ngomongin saat manggung. Kalau di luar panggung mungkin. Kalau saat manggung itu yang dihadapi, gue pernah nih ya. Jadi artis ini emang bad mood lah, moody. Cowok cewek sih? Cowok. Moody gitu. Nah itu kan agak PR tuh. Di saat dia nggak mood, terus habis itu ada aja gitu. Padahal have fun aja gitu sebenarnya, asik-asik aja suasananya. Cuman kalau selagi dia tidak mood, itu pasti ada aja sebuah masalah yang jadi lah kok gini sih. Dia dadain gitu. Dan lo kena di situ. Iya, gue pernah kena gitu. Padahal ya 10 kali latihan gue udah begitu gitu mainnya. Terus tiba-tiba pas 3 jam sebelum manggung, loh kok lu kayak gini sih? Lah padahal udah 10 kali gue begitu aja mainnya, gak ada yang berubah. Ya hampir sama, tadi kan gue lah kan tadi di brief awalnya begini gitu, tiba-tiba lo ini salah siapa nih gitu. Moodnya sih. Oke. Iya. Ini nih gue tertarik banget sih, karena perjalanannya tuh hampir sama untuk teman-teman dari daerah VO talent yang bakatnya tuh banyak banget, dan nanyain gimana Mas caranya gue bisa untuk dipercaya klien-klien besar, dan gue bisa ke Jakarta, dan gue bisa keliling audio post untuk ngisi banyak banget iklan-iklan besar gitu. Tapi kalau VO talent harus ke Jakarta gak? Nah ini dia, drummer harus ke Jakarta gak untuk jadi session player sama artis-artis itu? Untuk saat ini masih harus. Oke. Walaupun ada yang bilang, oh sekarang udah online segala macem gitu. Tapi menurut gue sih masih harus ya, kenyataannya masih harus. Gue pun begitu. Ini tidak mengecilkan niat atau teman-teman ya. Sebenarnya bisa Mas, karena ini cuman suara gitu. Kirim-kiriman data kan Kirim-kiriman data bisa. Tapi perlu digarisbawahi, kalau teman-teman ingin menjadi seorang pure voice over talent profesional, ke Jakarta. Karena mental di rumah sama mental di sini beda. Oh iyalah. Nah kalau misalnya sudah ke Jakarta, ketemu produser, ini garis bawah ya, kalau pengen jadi pure voice over talent nih kerjaannya, seprofesional gitu, dapat produser, maksudnya udah kenal nomor produser, terus juga udah dapat klien 1-2, sama kayak Mas Iqbal. Dari produser dan dari klien itu yang akan nyebar sendiri tuh. Nih kayaknya ada nih. Sebenarnya kerjaan kita tuh ya mulut ke mulut lah ya. Mulut ke mulut. Yang paling pengaruh ya. Tapi kalau gue sebenarnya masih ada sedikit privilege lagi-lagi, karena bokap gue seorang voice over talent senior. Let's say kayak musisi-musisi yang kayak Om Stevie Item gitu kan, bapaknya gitu ya. Lalu siapa gitu yang masih ada darah musisi senior, mungkin hampir sama. Tapi untuk kasus Mas Iqbal kan ini beda nih. Beda. Kalau dipikir ya, mungkin Mas Iqbal dulu punya ayah yang juga session player salah satu band besar gitu ya, Dewa 19 gitu kan. Dewa doang ya, bukan Dewa, 19 ya, Dewa aja ya. Gitu. Tapi kan tidak jadi patokan. Enggak, balik lagi ke orangnya sih. Nah, itu dia. Kalau memang kualitinya jelek ya tetap nggak dipakai. Bersosial media, gue mau motong itu sih kualitas, karena itu udah ya kualitas jelek ngapain dipakai, udah gitu aja sih.
Iya. Udah ya Sama makanya session player itu kenapa dibilang itu lagi. sama Mas, gue juga ke voice over talent itu lagi. Ya gue juga sebenarnya udah membuka peluang sih gitu, tapi kenapa gue lagi pasti untungnya sekarang nggak Mas di voice over. Udah banyak banget talent baru pilihannya yang udah banyak banget pilihannya banyak yang kelihatan banget kualitasnya sih. Dan untuk bisa mencapai kualitas itu ketahuan juga kualitas dianya tuh gimana. Maksudnya kualitas untuk sampai ke kualitas primanya. Yes. Kayak attitude, ya, betul. Manajemen waktu, gimana kita bisa berkomunikasi dengan baik sama klien gitu. Menghadapi masalah. Yang sempat gue pelajarin ya. Selain kita punya hard skill tuh ya kayak gue main drum. Yes. Kalau Mas Bimo ya dengan bacanya, skill membacanya betul. Ada lagi yang soft skill yang orang itu jarang mempelajari sebenarnya. Soft skill itu kayak attitude-nya, manajemen waktu, cara berkomunikasi sama orang, cara menjalin kerjasama, itu soft skill yang emang nggak dipunyain orang-orang kali ya. Jarang lah orang belajar itu tuh. Pun kita udah kasih tahu trik-triknya, pada akhirnya balik lagi. Setiap orang punya caranya masing-masing Mas. Kayak sekarang teman-teman voice over talent yang udah puji Tuhan alhamdulillah sudah warawiri nih ke studio-studio dan masih nanya teknik ke gua gitu ya. Gua nggak akan ngasih teknik. Tapi yang gue kasih ini kayak gini nih, soft skillnya itu tadi. Untuk klien kayak gini lo better seperti ini. Mas untuk rate gimana ya bundling package-nya kayak gitu-gitu justru gue kasih tahu gitu. Tapi kalau untuk baca skrip ngapain? Lo udah di tier ngiringin Isyana Pak gitu. Masa lo nanya lagi ibarat kata untuk ngiringin yang punten ya mungkin di bawah Isyana kayak gitu. Gue rasa lo udah bisa gitu. Jadi ya soft skill tuh balik lagi. Tapi bermedia sosial ternyata ngaruh ya untuk orang-orang freelance yang mengejar gue bisa dipercayain nih sama orang. Gitu. Sangat pengaruh sih. Gue maksudnya gue merasakan pengaruh sosial media lah ya. Bertumbuhnya sosial media gue itu juga sangat berpengaruh juga sama karir dan kehidupan gue. Alhamdulillah. Drum and Drum tuh kapan sih lahirnya? Drum and Drum itu dibuatnya 2018. Nah, itu kan baru tuh. Tapi masih sebutannya masih panas-panas teh ayam lah. Karena? Ya karena gue hanya sekedar pengen dulu. Jadi tuh dulu gue dari 2010 waktu gue awal-awal pindah ke Jakarta. Itu kan gue gabut ya. Ngapain ya gue ya? Bikin video gitu. Ya udah gue beli kamera 500.000 gitu. Terus laptop gue laptop kentang lah. Laptop kentang gitu. Bocil kematian tuh kalau main game tuh. Bocil kematian nih HP kentang nih. Jadi laptop gue harus yang di charge gitu, nggak ada baterainya. Gue beli di mana ya, di Mall Ambassador waktu itu ya. Ambassador. Terus habis itu ya udah dari situlah gue bermula tuh. Awalnya gue suka editing video. Ini dia nih dari editing video ini nih benar-benar. Dari editing, gue suka editing. Gue suka nih. Ya udah nyari-nyari tuh gimana sih bikin video yang bagus, bikin video yang proper, sampai bisa jadi satu video gitu loh yang enak ditonton. Ya udah, jadi gue belajar editing tuh 2010 sampai 2012. Nah, mulai penasaran, ketemulah sama teman-teman videografer yang gue belajar secara otodidak. Jadi apa ya, kalau ditanya kenapa memulai Drum and Drum ya itu karena gue suka aja gitu. Pertama kalinya di dunia ini, dunia konten kreator tuh gue ada yang gue sukain. Ya salah satunya editing video. Betul. Tapi goalsnya Drum and Drum tuh apa? Dan momen meledaknya itu sampai akhirnya Drum and Drum bisa sampai sebesar ini, gue bilang gitu ya. Menurut gue sih, apakah karena collab sama artis-artis drum ternama kah? Jadi emang kalau gue kan sebagai drummer juga ya. Gue sebagai drummer dan gue sebagai konten kreatornya di Drum and Drum. Drummer itu sebenarnya menarik ceritanya untuk diangkat. Dan ada beberapa drummer yang famous. Eno Netral, Sandi Pasben, Gilang Ramadan ya. Tapi kan orang nggak tahu
Kalau dia di balik drum itu Siapa? Dewa? Tio Nugros, Om Tio, satu lagi siapa? Agung Gimbal, Om Agung gitu, Wong sama Aksan, siapa namanya? Iqmal Tobing. Iqmal Tobing, Om Yes. Iqmal ya. Nah, mereka itu kan ya famous lah ya. Famous banget. Tapi orang nggak tahu gitu, famousnya hanya di drum aja. Tapi ceritanya mereka, terus habis itu fakta-fakta di balik yang mungkin tadinya orang hanya denger selintingan gosip gitu. Ya. Jadi gue lebih pengen mengangkat cerita drummer tuh yang Cerita di balik drumnya cerita itu di ya. balik drumnya itu loh. Keren. Itu sih yang pengen gue angkat awalnya. Ya. Wih seru ya. Terus juga itu tadi yang gue tuh pengen ini jadi sumber informasi buat teman-teman yang pengen berkarir di dunia musik. Yes. Gimana sih sesukses-suksesnya lu jadi musisi itu kayak apa gitu. Nah gue kan punya privilege teman-teman yang sukses lah ya. Yes, di betul. dunia musik ya. Yes. Nah itulah yang pengen gue bagikan gitu Ya. sama teman-teman yang pengen berkarir di dunia musik. Oke. Sip, sebelum kita lanjut Mas, tadi tuh ternyata udah banyak banget nih pertanyaan. Kan gue tadi sempat lempar kan, lucu-lucu pertanyaannya. Menurut gue lucu-lucu. Emang followers gue lucu-lucu sih. Oh ya Allah, cowok tapi kan, cowok lucu, nggak boleh gitu. Cowok lucu. Emang kenapa cowok lucu lu nggak boleh gitu? Nah, iya kan. Oke Mas, gue ambil beberapa deh. Ya. Dari @fatnomuscle. Gimana? Fatnomuscle? Lucu nih. Iya. Lucu itu. Jay Weinberg Slipknot oke nggak? Oke lah. Hah? Oke banget. Gue barusan di repost loh. Sama dia? Keren. Gila loh. Gara-gara gue beli sticknya Jay Weinberg. Jadi sticknya itu tidak dijual di Asia. Hah? Sticknya Slipknot Jay Weinberg. Tapi di Bahama tuh dijual tuh. Di Ukraina. Jadi Jadi susah mau beli. Oke. Jadi sticknya tuh nggak dijual di Asia ternyata. Wah, pas tahun lalu ya, Desember apa November gitu, ada temen gue ke US. Terus dia lagi di toko musik pamer-pamer ke gue. Terus gue liat ada stick apa aja? Ada sticknya Jay Weinberg. Langsung gue sikat. Ada 5 juta harganya? Enggak lah, di bawah. Bawah 10 juta, 8 Tapi juta. kalau nyampe Indonesia 11 bisa. Lo cuman making kayu 2 biji 11 juta. Gimana ceritanya? Tapi ada loh ternyata stick drum itu. Jadi gue tuh pengoleksi stick drum. Bener nih, lucu nih. Pengoleksi stick drum. Apa nih yang paling mahal atau paling rare? Yang paling rare, stick Metallica. Sticknya gitu. Lars Ulrich, karena udah gak dijual di Indonesia. Oke. Terus sticknya Joy Jordison yang udah meninggal drummer Slipknot. Yang pertama, waktu dia meninggal, pas hari H nih, deng, itu sticknya awalnya yang kayu, itu harganya cuman 156.000. Terus yang ada logo Slipknotnya ya, yang masih logo Slipknot Edition. Pas dia meninggal, jedeng, itu langsung 1 juta hari itu harganya. Dan gue beli lagi. Terus datang. Stick lo berapa harganya sekarang? Sticknya Yo Iqbal. Stick gue. Nah, ini cerita stick ya. Jadi gue pernah lelang stick. Sticknya patah 2 gini. Udah patah. Jadi pas pas kebetulan tuh waktu itu si manajer band itu lagi video-videoin gue. Ketangkep lah tuh sticknya patah. Ada yang nawar, "Bang, dijual gak sticknya?" Gue bilang, "Emang ada yang berani beli?" gitu. 150 siap gitu katanya. 200 siap. Akhirnya tembusnya 1 juta tuh. Gak perlu pakai mati dulu kan. Gue cuma matiin stick. Buat koleksi sih. Buat koleksi. Stick patah Yo Iqbal. Nanti coba sih kalau BU ada juga tuh di Tokped gitu. Stick patah Yo Iqbal. Ini dia ada dijual lagi. Enggak lah. Enggak mungkin. Jangan sampai. Oke. Tapi stick paling mahal yang lu tahu berapa, Mas? Dan karena apa? Stick yang paling mahal. Mau tahu aja nih gue. Stick drum ya. Yang paling gue tahu itu Metallica itu. Hmm. Metallica 1 juta kali ya.
Dan ada potensi patah juga kan? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak, hancur ya. Oh. Patah ada kayaknya sih. Bisa patah kalau lu mainnya. Oh iya. Marah banget. Tapi gitu kalau kali ya. stick yang buat kayak apa namanya tuh, marching band gitu tuh. Oh stick marching band. Kan patah lah. Oh tetap patah ya. Yang dia solo gitu. Tapi kalau bisa matain stick marching band sih kayaknya. Apa tuh Mas? Beliin satu lusin sih. Filmnya apa yang terkenal banget? Drumline. Drumline ya. Atau Whiplash. Whiplash sama Drumline sih. Iya. Oke, lanjut nih Mas. Dari Gading_27. Jadi session playernya siapa yang menurut Bang Iqbal paling menegangkan? Wow. Kalau dari tadi Om Iwan Fals sih bukan menegangkan tapi lebih keseru. Nah ini seru. menegangkan nih. Isyana Sarasvati. Karena kenapa tuh? Susah. Tapi Om Andri Dinut gak pernah bilang susah. Cuman lo doang kayaknya yang bilang susah. Enggak juga ya? Dia enggak, sebenarnya susah itu, tapi di kontennya dimudah-mudahin aja. Jelas susah lah. Coba lo lihat kalau Om Andri lagi bikin. Susah sih, susah. Tapi gue sempet ditawarin 2 bulan lalu kayaknya ya. Apa sih susahnya? Susah aja pokoknya. Musikalitasnya kah? Enggak, jadi gue emang sudah tidak terbiasa ketemu musik yang seperti itu. Okay. Cuman sih kalau dikulik bisa, karena dulu festivalan kan gue mainnya rock metal gitu lah. Gitu. Terakhir, Bang Iqbal nomor WA lo kesebar di video Gali. Iya nih. Dari yavi.ak. Iya nih Gali bangke nih. Enggak, tapi itu Gali backhand sih kalau gue bilang. Enggak, itu apa namanya? Nomor kedua. Wes. Nomor kedua. Kan gue ada 2 handphone nih. Oh siap. iPhone 12. Siap. Enak banget jadi drummer ya anjir. iPhone 12S. 6 sama 6. Kasih dia sedikit. Sedikit, gak usah banyak-banyak. Ya oke. YouTube emang sumber uang lah untuk beberapa orang yang konsisten dan akhirnya bisa dapetin rezeki dari YouTube. Gua pun masih mengejar sebenarnya untuk bisa sharing di YouTube dan pengen sebenarnya nih gua mah bukannya gimana ya teman-teman yang YouTube yang YouTube dan punya channel YouTube juga pasti mengejar AdSense. Yap. Akankah lo bukan berhenti ya, tapi udahlah session nanti aja gue bisa dapat uang dari YouTube ataukah tetap main drum? Jadi selama pandemi itu lagi pandemi jadi alasan. Lah memang iya alasan. Sebenernya iya udah itu doang. Aduh. Kan gue manggung tuh sebelum pandemi tuh sebulan bisa 27 kali. Sebulan ya. Sebulan tuh bisa 27 kali gitu. Wah, bisa. Gila, sehari satu tuh. Pokoknya padat lah gitu ya. Bisa padat banget. Nah, terus emang selama 2020 Maret itu udah berubah banget kehidupan gue. Tapi untungnya gue dari 2018 itu gue sudah menanam sesuatu gitu di YouTube. Yang mana itu udah kayaknya gue cuekin aja. Maksudnya udahlah gitulah. Oke. Ya YouTube ya udahlah gitulah ya. Oh dapet nih, tapi ya udah gitu. Uangnya tuh malah macem-macem lah. Gue bikin ini, bikin itu, bikin apa gitu. Jadi nggak sepeduli itu. Padahal teman-teman YouTuber gue yang maksudnya udah di YouTube aja gitu ya. Belum, lu kok bisa sih di YouTube aja gitu. Karena gue percaya gitu kalau mau cari duit ya yang real-real aja. Lu jadi musisi, manggung, bikin album gitu kan, jualan. Ya kan. Nah itu gue gak terlalu percaya. Ya pandemi lah yang membuat gua. Iya, itu pandemi itu emang 2 sisi sih. Tapi lebih banyak sisi keprihatinan kita terhadap teman-teman atau saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan dan juga akhirnya harus membuka usaha baru. Tapi kita tidak bisa mungkiri ada satu sisi lagi yang banyak banget orang mendapatkan keberkahan di saat situasi yang tidak diinginkan, yaitu pandemi sebenarnya. Iya. Gitu. Itu emang nggak bisa dipungkiri sih, 2 sisi itu selalu ada ya. Salah satunya Mas Iqbal dan mungkin gua. Akhirnya gua pun selama pandemi pas gua akhirnya bisa, nih orang-orang tahu voice over, justru tanggung jawabnya gede ke gua. Jangan cuma memanfaatkan pandemi sebagai momen gua viral let's say gitu ya. Tapi ini dia nih momen untuk gua bisa
lebih kasih tahu lagi nih voice over tuh apa aja sih gitu. Nah itu sih alhamdulillah lah. Ya, oke, ini mungkin terakhir deh Mas. Jangan dong. Hah? Enak aja kan masih bikin konten buat reels. Gimana lu jangan. Sampai sahur kan katanya? Enggak ya? Bisa sih nih. Jangan kan Cil. Jangan kan. Yang megang kamera udah nguap. Kan? Oke. Setelah segala sesuatu perjalanan yang lo lalui gitu ya Mas ya. Ya. Apa sih yang akhirnya lo bisa miliki sekarang ketimbang dulu? Jangan bilang uang. Kalau uang itu udah pasti inilah udah pasti udah mengikuti. Pasti sedikit juga lah. Ya bisa impi. Dia ketawa tentang rezeki kakak. Kosong ini. Oke, maksudnya apa sih yang akhirnya lo dapetin lah impian lo yang lo dapetin? Itu impian tuh bisa simple loh. Gue pernah ketemu teman musisi gitu ya. Ya mungkin belum seterkenal lo lah sekarang gitu. Dia basis dari Sumatera Barat, dari Padang. Impian lo apa sih? Cuman bisa manggung di kafe Jakarta, that's it. Udah cukup. Selebihnya itu bonus lah buat gue. Ya. Tapi gimana caranya gue bisa dipercaya untuk main di kafe-kafe di Jakarta. Ya. Nah maksud gue kan itu impian ya setiap orang. Nah kalau dari seorang Yo Iqbal sendiri deh. Impian gue ya yang tercapai. Yang akhirnya lo tercapai gitu. Ya itu gue punya banyak temannya di Jakarta. Wah the best. Yes. Orang-orang hebat. Itu contohnya seperti Mas Bimo ini ya. Terima kasih ya. Saya juga gak bisa manggil Mas Iqbal kalau 27 kali manggung. Untungnya sekarang sebulan cuma 2 ya. Makanya ada waktu sekarang kan. Siapa bilang 2? Gak ada. Wah parah Cil, mendingan lu nge-gigs kan. Iya nge-gig ya. Oke. Aduh the best. Iya ya. Ya gue punya banyak teman. Maksudnya yang dulu yang bikin gue amazed tuh, ini dulu orang gue idolakan, gue ikutin, terus gue pelajarin gitu. Tertaunya bisa kenal gitu. Dan jadi teman gitu ya. Dan jadi teman. Yes. Nah itu tuh yang buat gue tuh, gue seneng banget ya. Ya kata orang sih emang banyak teman banyak rezeki ya. Ya sebenarnya. Tapi banyak teman hati-hati Mas. Kenapa? Banyak yang ngomongin. Atas pencapaian. Nanti ujung-ujungnya minta kerjaan kalau udah nggak ada. Sebutnya punya nama. Kenapa sih Kakak Cil? Ada apa? Tidak. Kenapa Cil? Ada apa? Ya saya gitu Mas, gitu kan. Iya. Oke, itu sebenarnya kunci sih. Kunci untuk punya banyak teman dan lagi-lagi gue bukan cuma denger dari lo doang, tapi teman-teman VO Talent dari luar Jakarta yang akhirnya merantau ke Jakarta, gue tanya impiannya apa sih? Gue punya banyak relasi. Karena dari relasi itu rezeki tuh gitu. Gue mendingan ngejar itu dulu deh ketimbang gue punya mikrofon yang bagus, punya drum yang bagus gitu. Toh nanti juga gue bisa kok dapetinnya gitu. Berarti impian lo itu tuh Mas. Alhamdulillah itu. Oke. Apa yang belum tercapai berarti? Wah banyak sih yang belum tercapai ya. 1 lah. Jadi gubernur ya? Enggak. Gua mau lanjutin tapi nggak bisa. Mobil deh, HS gitu. Buat nampung 5 set drum lo. Enggak, yang ada udah cukup kok. Udah cukup. 3 masuk kok yang sekarang. 3 masuk ya? Masuk 3. Banyak lah ya, 1 dong. Tapi mini semua. Mini tuh kayak gini. Nih, gua kasih tahu drum mini. Gimana? Emang doang. Gue punya nih, ngadu sama gue juga lu belum tentu bisa Mas. Gue jago kalau buat ginian. Nih, lihat nih. Mana? Asik real drum. Lu ngapain main PUBG ya? Kagak. Gue jago Mas kalau gini. Oh, coba sini. Bener, coba. Ada. Lagu apa coba? Tetap jago lagi. Lagu apa coba?
Aduh. Gak tahu kan? Lagu apa? Gak tahu lagi gue. Gak tahu loh. Gak tahu. Apa? Begadang jangan begadang. Gua tinju bener lak-lakan lu. Bener asli. Jangan begadang lagi. Jangan kau menolak cintaku. Dan kau hiraukan pacarmu. Udah. Bisa kan? Gue jago mas gini. Wih. Lagu apa tuh? Gini. Ini gue punya lagu nih. Tahu gue lagu apa? D-Rocks. Yeah. Nari kalau ini lagu apa coba? Cari. 1, 2, 3. Closingan sih itu. Lo enggak, ini kan baru dibuka. 1, 2, 3. Lagu apa? Tahu enggak? Apa Jo? Tahu enggak? Enggak tahu. Ini. Tuh, wah. Tetaplah menjadi bintang di langit gitu. Tapi tetaplah menjadi bintang di langit teman-teman. Iya. Walaupun kecil tapi tetap bersinar. Iya. Detas. Oke, Mas, thank you banget ya. Udah Terima kasih, ngobrol-ngobrol. Ternyata banyak banget yang bisa diambil juga dari perjalanan seorang Mas Yo Iqbal untuk teman-teman voice talent yang mungkin sekarang lagi nonton nih. Yes. Jadi gunakan sosial media, terus asah skill, jangan pernah putus asa untuk dapetin yang namanya relasi. Kalau dulu kita itu tabu banget kalau dapet atau punya yang namanya orang dalam. Yap. Dulu tuh kita selalu diledek, dulu tuh Betul. selalu kita tuh diceng-cengin kalau kita punya orang dalam. Lo enak bapak lo siapa? Lo enak om lo siapa? Iya. Cuma sekarang orang dalam itu yang dicari. Apa Yes. nama lainnya? Networking. Itu Betul dia tuh. sekali. Kita punya banyak networking, berarti kita punya banyak kesempatan untuk bisa dapetin apa yang kita mau. Terima kasih Mas Iqbal. Sukses terus ya. Sukses terus Mas Bimo. Pokoknya kita punya project baru yang pastinya harus ada sponsor dulu gitu ya. Lah iya dong. Iya Iya dong, bener kan? Bener tabungan kan? di dunia kita harus kita pikirkan. Gue gak mau lanjutin statement berikutnya. Thank you banget teman-teman. Pokoknya jangan lupa kunjungi juga Instagram atau YouTube-nya Mas Iqbal di Drum and Drum buat teman-teman yang punya passion di dunia drum gitu ya. Jangan lupa tengok-tengok juga Instagramnya. Yes. Dan jangan lupa untuk terus share kalau ada channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voice over dan juga sulit suara di channelnya Bimoki. Bye bye.